Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Surya dari kelas TRPL 3B dengan nomor BP 2011-08-2011. Kali ini saya eh, akan mengerjakan labor 5.1 yang berjudul Working with Lab Amazon DynamoDB. Oke, seperti ini tampilan labnya. Nah, di sini ada penjelasan kita akan menggunakan Amazon DB untuk menyimpan dan mengatur menu informasi. Menggunakan database seperti DynamoDB akan memudahkan pengaturan atau manajemen, karena kamu akan lebih mudah untuk melakukan query, terus penyortiran, mengedit dan mengindeks data. Nah, di sini seperti ini gambarnya menggunakan AWS Cloud9. Nanti kita menggunakan AWS Cloud9 dan EC2. Lalu dari EC2 ini akan terhubung dengan DynamoDB. Nah, kemudian kita start labnya. Nah, kita tunggu start labnya hingga menunjukkan status start atau complete. Nah, kita tunggu saja lab statusnya sampai start atau complete. Nah, proses lab statusnya telah ready, maka kita langsung saja klik silang dan lanjut mengerjakan lab 5.1. Nah, di sini kita disuruh untuk menekan AWS agar semua service atau layanan AWS bisa kita akses. Namun dengan ketentuan ada batasannya juga, karena kan ini hanya untuk mengerjakan lab, makanya ada batasannya. Kemudian di sini ada ceritanya, bagaimana cerita di balik lab ini, maksudnya skenario-nya. Kemudian ini kita mempersiapkan lab kita. Pertama kita masuk ke Cloud9. Ini Cloud9. Kemudian tekan open. Nanti dia akan membuka editor Cloud9. Setelah terbuka, kemudian di terminal kita masukkan yang disuruhnya, komen yang disuruhnya. Nah, di sini kita masukkan oke. Nah, sambil menunggu kita bisa langsung menyalin code-nya untuk mengunzip atau mengekstraknya. Nah, setelah selesai mendownload, kita code unzipnya, kita unzip code-nya. Kemudian jalankan script ini untuk mengupgrade versi AWS CLI-nya. Kemudian tekan ini oke. Nah, kita tunggu. Nah, ini kita diminta untuk memverifikasi apakah versinya itu sudah versi 2, dan kita juga mengecek versi dari Boto 3 nya. Jangan lupa kita copy paste dan kita tunggu sampai proses pengupdatean AWS nya selesai. Nah, ini kan sudah selesai. Kita cek lagi AWS nya. Nah, dia AWS sudah versi 2
versi 2 atau 2,9. Kemudian di botonya kita cek. Nah, di botonya versi 1 titik. Nah, kita bisa mengabaikan pesan untuk tidak menggunakan versi terbarunya. Nah, lanjut ke task lain. Yang task kedua, membuat sebuah tabel DynamoDB menggunakan SDK dari Python. Nah, di sini kita akan membuat tabel yang dimana atribut pertamanya adalah product name. Nah, atribut pertama ini bekerja karena nama produknya tidak harus sama. Nah, jadi cafe meminta untuk menggunakan nama produk sebagai query detail tentang masing-masing recordnya. Jadi seperti ID di primary key gitu. Kalau di bagian ini ya, di bagian DB ini, bagian tabel ini dimana product name adalah ID-nya atau primary key-nya. Nah, kita balik ke dashboard untuk mengambil DynamoDB. Nah, ini dia. Nah, di sini kita mengambil DynamoDB di sini. Kemudian kita di bagian kiri expand bagian DB panel, pilih on the left expand DB navigation, pilih bagian menu, pilih bagian tables. Nah, kita lihat di sini belum ada tabel yang dibuat atau yang tersedia pada lab kali ini. Nah, pada lab kali ini kita pindah lagi ke Python dan arahkan ke Python 3. Buka Python 3. Nah, kita buka create table.py. Nah, ini dia. Seperti ini dari codingan Python-nya. Nah, ganti fm1 dengan nama tabelnya yaitu food product. Nah, di sini kita ganti dan save. Nah, kemudian ini semacam review apa saja dalam codingan itu. Nah, di dalam codingan itu didefinisikan DDB variabel dan juga konfigurasi SDK untuk penggunaan sumber daya dari Python. Nah, di sini ada parameternya itu DynamoDB dan nama regionnya. Nah, di sini ada parameter lain yaitu nama produk, nama tabel yaitu food products, dan skema kuncinya atau primary key-nya itu yang dimana product name itu tipe key-nya hash. Nah, kemudian untuk produk atribut lain itu s. Nah, untuk capacity unit itu 1. Jadi dia kayak hanya mengisi satu isi saja atau satu nilai saja. Nah, kemudian kita jalankan codingannya. Sebelum itu kita pindah direksi ke Python 3. Nah, kita jalankan. Nah, nanti kita tunggu sampai muncul dan
sudah done. Nah, kita kemudian cek apakah tabel tersebut sudah masuk. Nah, sini ada namanya table names food product. Bisa kita tekan ke bawah lagi. Nah, seperti ini yang diharapkan yang diharapkan outputnya itu seperti ini, sama. Nah, kemudian kita balik lagi ke bagian DynamoDB, kita refresh. Nah, ada kan nama tabelnya yang bernama food products. Nah, kemudian kita lanjut ke task 3, yaitu bekerja dengan data dari DynamoDB, yaitu memahami kondisi ekspresi dari DynamoDB. Nah, balik ke AWS Cloud9 dan buka resource. Yaitu buka not an existing product.json. Ini dia, not an existing. Oke. Nah, di sini kita menganalisis di mana ada atribut product name dan product ID. Keduanya semua sama-sama string lah, variabel string. Tapi product name itu didefinisikan sebagai primary key. Nah, jadi karena tabel dari DynamoDB ini tidak berskema atau tidak tergantung dari skema yang telah tetap, kita bisa menambah atribut baru. Nah, tadi kan kita cuma membuat atributnya tadi kan cuma product name. Namun di sini kita bisa nambahkan product ID-nya. Jadi kan nggak terlalu kaku gitu. Jadi kita bisa nambahkan atribut baru yang kita inginkan. Nah, kemudian kita jalankan codingan dari not an existing product.json. Nah, seperti ini. Kita lihat, nah seperti itu. Kemudian kita lihat food products-nya, tekan nama foodnya, dan nanti akan muncul bagian sini. Di explore items. Nah, ini dia yang telah masuk tadi, dimana ada base cake dengan produk ID 6767. Nah, kamu seharusnya menemukan satu record yang dengan dua atribut, yaitu product name dan product ID. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan record baru. Nah, kita ganti base cake jadi base pie. Oke, kemudian kita save. Nah, kita jalankan lagi codingannya sini. Oke, sudah bisa. Nah, kita jalankan lagi di bagian item, apakah dia masuk atau tidak. Nah, sudah masuk. Tadi kita kan memasukkan produk namanya base pie. Nah, di bagian product ID itu sama, karena yang jadi patokan atau primary key-nya yaitu product name. Jadi product name ini tidak boleh sama. Nah, di sini kan jika product name itu berbeda, maka tercipta atau dibuatlah sebuah record baru di dalam tabel. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi lagi data ke tabel, tapi isinya jangan diubah dari isi dari ini tidak dirubah. Nah, kita tinggal tekan tombol atas. Oke. Nah, kita cek lagi. Isinya tidak bertambah karena di sini produk name itu base pie. Nah, jika dimasukkan ke base pie lagi, dia nggak akan bertambah. Nah, di
sini kita diminta jalankan lagi untuk melihat dari list dari item return-nya. Nah, karena dia tidak bisa record tersebut di override karena primary key-nya sudah ada. Nah, kemudian balik ke record JSON-nya, ubah angka 6767 produk ID-nya jadi 3333. Di sini ubah dari 333 dan jalankan lagi. Oke, kita jalankan lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, dia kan kalau dia ID-nya sama, dan jika kita masukkan yang baru tadi kan produk ID-nya yang kita ubah, jadi dia menimpa gitu atau override. Jadi dia berubah angka produk ID-nya jadi 333. Nah, seperti ini kondisi dimana kamu bisa menggunakan yang mana item yang seharusnya diubah. Dalam kasus ini kita bisa mencegah record yang akan ditimpa atau forward jika mereka ada di dalam tabel. Nah, kita ubah. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah bagian produk ID-nya. Not an existing JSON, kita ubah. Oke. Nah, kita masukkan codingannya, tapi ada suatu kondisi, yaitu atribut not existing product name. Maksudnya jika ada jangan dimasukkan gitu. Kita pastikan di sini. Nah, ada error di mana namanya dari atribut ini, atribut product name itu sudah ada, jadi muncullah error seperti ini. Itu mencegah agar item tersebut mencegah item tersebut masuk ke dalam table. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut kita ke task 4, yaitu menambah dan mengubah sebuah item item satu menggunakan SDK. Balik lagi ke Cloud9, yaitu buka Python 3 dan buka conditional put. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah bagian FMI yang telah dibuat di bagian script. Nah, di sini ada FMI 1 sampai FMI 7 dengan bantuan ini. Nah, di sini kita masukkan FMI 1 tabel name. Oke. Bagian FMI 2 apple pie. Nah, kemudian ID-nya. Oke, terus harganya. Kemudian deskripsinya. Kemudian tag-nya. Kita ubah juga di sini, dan satu lagi tag-nya di sini. Kita ubah di sini. Oke. Setelah itu kita save. Nah, di sini kita diminta untuk mereview. Kita fokus bagian 49. Nah, di sini ada bagian yang perlu kita notice atau ketahui, yaitu perintah untuk memanggil untuk meletakkan item, operasi letakkan item.
di SDK untuk Python, letak put item operation adalah itu seimbang atau sama seperti put item yang ada di AWS CLI. Nah, di sini ada bagian seperti inilah untuk mengisinya jika kita tidak tahu bagaimana mengisi bagian yang FMI tadi. Nah, kemudian kita jalankan codingannya di sini. Nah, kemudian kita balik lagi ke DynamoDB. Nah, kita sudah masuk. Nah, ini tadi seperti saya bilang tadi, atributnya itu bisa bertambah seiring keinginan kita. Jadi yang tadinya belum ada deskripsi sekarang bisa bertambah jadi ada deskripsinya. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah A55 di bagian ID. Save. Nah, kita jalankan lagi. Dan nah, ini kita lihat lagi apakah berubah. Nah, di sini produk ID tidak berubah karena di sini ada kondisi di mana atribut not existing. Jadi di mana dia? Di sini. Ini dia di condition expression ada atribut not existing product name. Jadi kalau atributnya tidak ada maka masukkan item tersebut ke dalam database. Tapi karena product name apple pie itu sudah ada, jadi item tidak dimasukkan dalam database-nya. Nah, jadi gimana kita ubah nama produk name-nya jadi cherry pie. Oke, kita ubah ini jadi cherry pie. Nah, kita jalankan lagi dan nah kita lihat dia bertambah dia recordnya. Jadi ada 4 lagi itemnya. Jadi dia seperti menambah baru dia karena produk name itu berbeda dari yang lain. Kemudian kita menambahkan banyak data menggunakan SDK dan batch processing atau kumpulan proses. Nah, kita di sini menghapus. Di sini kita minta untuk menghapus semua data. Jalankan dulu. Dipilih semua. Delete items. Delete. Oke. Sudah delete item, kita kembali ke resource bagian test.json. Resource test.json. Nah, di sini. Kemudian kita buka lagi test put. Nah, di sini kita dilihat kita melihat ada 6 database, 6 data yang akan dimasukkan ke dalam database. Kemudian batch put. Ya, bagian batch put ubah FMI1 jadi product name dan FM2 jadi produk FM1 jadi food product dan FM2 jadi product name. FM1 produk ini. Oke. Kemudian ini jadi product name. Mana dia? Product name. Di mana tuh? Product name di with primary key name. Maaf, di tes put. Tes. Sorry di sini berarti diubahnya. Ya di sini. Ini product name dan ini food product. Oke. Save. Kemudian kita save.
Terus di sini kita dilihat untuk melihat ada banyak data yang akan ditambahkan, yaitu di sini ada 6 data di sini yang kita masukkan. Makanya dia dikumpulkan dulu baru kita proses memasukkan data. Nah, kemudian kita jalankan Python-nya. Nah, di sini ada menambahkan data seperti ini. Nah, sama halnya seperti yang diminta oleh AWS harapannya. Nah, seperti ini. Nah, kembali lagi ke DynamoDB, kita lihat. Nah, telah masuk datanya, tapi hanya 4. Kenapa? Karena ada nama yang sama seperti ini, Apple Pie, kemudian ada Apple Pie lagi dan Apple Pie lagi. Nah, seperti itu, makanya hanya 4. Terus kita diminta untuk menghapus semua datanya lagi, hapus semua data, delete items. Oke. Kemudian kita diminta untuk mengubah bagian with table.batch _write override by keys, ubah jadi seperti ini, with table.batch writer as a byte. Kemudian bagian sini kita ubah. Nah, seperti ini saja. Nah, kita jalankan lagi Python bash-nya, Python bash put. Nah, terdapat error. Kenapa? Nah, dia memang masuk dia, tapi ada error. Nah, seperti hal-hal yang diharapkan dari AWS. Kita lihat. Nah, tidak ada data yang masuk sama seperti yang diminta oleh AWS, dimana tidak ada item yang ditambahkan di DynamoDB. Nah, kemudian balik lagi ke AWS, all products.json, all products di mana? Website all product.json. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah lengkap itu. Kemudian batch putnya di bagian Python 3 kita ubah di SNI1 yang nama tabel. Nah, sudah kita ubah. Nah, kemudian kita jalankan lagi scriptnya. Nah, ini sudah banyak data yang telah dimasukkan, sama seperti yang diharapkan oleh AWS, seperti ini. Nah, kita lihat bagian database-nya. Nah, sudah banyak data yang telah dimasukkan. Kemudian kita bagian ke task 6, itu mengquery atau menjalankan beberapa perintah di tabel menggunakan SDK. Di sini SDK-nya itu bisa scan dan query gitu. Scan yaitu membaca semua data, dan query ini untuk record tabel atau memilih atau mengedit itu. Kemudian kita balik lagi ke Python 3 to get all items Python. Di sini kita mengubah FMI1 jadi food product. Ini dia, di sini kita ubah. Oke.
sini ada fungsi while dimana mengulang sampai mendapatkan kunci bagian terakhir gitu. Dan di sini kan bagian terakhirnya get all items. Ini kan sampai proses terakhir gitu. Proses terakhirnya di sini kan membaca gitu. Nah, kita jalankan. Nah, semuanya dibaca sampai akhir bagian vanilla cupcake ini. Nah, kemudian ya seperti ini harapan outputnya seperti ini. Oke, kemudian di bagian get one item kita meminta satu item. Nah, FMI 1 ini diganti sama primary key di bagian tabel. Jadi primary key kita itu adalah product name, ganti sama product name. Product name. Oke. Nah, di sini kita mereview yaitu mendapatkan satu data gitu. Nah, di sini produknya ada coklat cake. Dapatkan satu data yang bernama coklat cake. Nah, kita jalankan. Nah, setelah seperti ini ada coklat cake. Nah, di sini nama produknya coklat cake. Adanya di sini coklat cake. Nah, di sini coklat cake. Nah, seperti ini juga harapan tampilan outputnya. Nah, kemudian kita menambahkan indeks kedua di tabel. Nah, di sini update GSI jadi hash, key type-nya jadi hash, add GSI by, ubah jadi on, dia bagian ini jadi hash. Oke. Kemudian kita diminta untuk memahami codingannya, dimana di sini ada food tabelnya itu food product, dan definisi spesialnya itu di bagian N. Kemudian ini akan membuat indeks yang bernama special GSI. Oke, kita jalankan codingannya. Nah, setelah jalan ini membutuhkan 5 menit untuk indeks untuk mengumpulkan data-data tersebut. Nah, kita balik lagi ke table, pilih food product, table food product, pilih bagian indexes. Nah, di sini ada ada nama special GSI. Nah, kita tunggu statusnya dari creating sampai active. Kita tunggu bagian statusnya ini sampai aktif. Tadi sudah dibilang tadi 5 menit lah mungkin untuk indeks mengumpulkan data-data yang ada di databel. Oke, kita tunggu. Oke, di sini statusnya sudah aktif. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, yaitu update with scan filter repeated. Di sini ubah bagian FMI ini special GSI, filter FMI satunya jadi special GSI, kemudian FMI 2 nya text. Oke. Jadi di sini dia ngefilter berbagian tagnya.
di sini bagian tagnya. Nah, di sini dia akan memfilter indeksnya. Jadi kita langsung saja ke Python, menjalankan Python 3-nya. Nah, di sini dia memfilter bagian tagnya tadi. Nah, seperti ini tampilan outputnya. Ya, sama tampilan outputnya. Nah, di sini kita sudah selesai mengerjakan lab 5.1. Di sini kita diminta untuk mensubmit tugas kita atau hasil kerja kita. Ini submit. Yes. Nah, di sini kita diminta untuk menunggu. Jika hasilnya tidak muncul, maka kita harus menekan grades-nya. Kita tunggu dulu sebentar apakah grade-nya muncul atau tidak. Nah, di sini kita bisa menekan grade-nya jika dia tidak muncul. Nah, di sini hasil skor kita sudah selesai semua, yaitu 15/15. Nah, di sini kita bisa langsung end lab-nya. Nah, jika hasilnya tidak masuk atau belum masuk, bisa kita menekan submit lagi dan melihat penilaiannya. Nah, karena kita sudah selesai, kita bisa tekan end lab dan konfirmasi yes. Nah, di sini kita diminta boleh untuk menutup pesan box ini. Baiklah, sekian dari mengerjakan lab 5.1 dari AWS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.